Lah kita juga mesinnya fungsinya buat apa gitu kan. Tapi yang jelasnya mesinnya udah berkarat, udah nggak bisa dipakai. Itu aja sih. Tapi oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sakala Mistis, dan di video kali ini kita akan menceritakan tentang pabrik ya. Nah, tentang pabrik di adalah satu tempat. Pokoknya pabrik karet teman-teman, yang ini pernah dialami oleh Aecep dan juga Ajis teman-teman. Termasuk Andi juga sih. Andi juga. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar untuk lanjut ke videonya gitu, dan tidak akan kami lupakan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk apa ya Cep? Dan jangan lupa juga like and subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Nah, dan komen juga nih untuk teman-teman bila mempunyai tempat yang serem teman-teman, atau tempat-tempat yang bisa kami explore ya. Dan jangan lupa juga untuk perizinannya. Mungkin teman-teman kalau misalkan gak bisa di komen, boleh follow IG Sasakala Mistis, yaitu apa aja Di Sasakala _mistis. Nah, ntar teman-teman boleh di follow aja. Nah, ntar ada link IG-nya teman-teman. Dan mungkin teman-teman udah gak sabar nih untuk lanjut ke video ini, untuk lanjut ke ceritanya gitu ya, Ajis ya. Mungkin Andi nih ada yang mau sampaikan apa nih sebelum lanjut? Ya ada dong. Jadi kita akan bercerita pengalaman kita waktu pas ekspor di pabrik karet itu, dari mulai suka dukanya sampai kerasa lapar bro. Tapi dia bentar nih, kalau ngomong masalah lapar nih ya. Kebetulan juga nih kita ada yang ini apa guys, dari ini perorangan sih. Jadi kalau misalkan yang mau pesan ini nasi bakar. Nasi bakar. Kalau ini apa nih? Nasi bakar nanti kalau misalkan dia mau pesan bisa lihat linknya di deskripsi ya. Siap. Ntar ada gitu, jadi boleh di follow dulu IG-nya ya. Lalu Kamu mau buat cemilan juga kan ya? Cemilan kita itu ada ada skrip. berapa rasa kira-kira? Ini dari rasa tuh banyak sih, banyak varian, harga dari mulai 5.000 sampai 15.000. Ini ada murah rasa juga ya. asin, pedas, balado, barbecue, keju, jagung bakar, dan mix, semuanya sama kalian. Kalau misalkan mau tahu rasanya itu gimana, tinggal pesan aja, ada di Instagramnya di kriuk_lada. pokoknya nanti follow IG-nya untuk teman-teman semua. Siap. Dan kalau yang mau pesan nih, nanti ntar follow dulu IG-nya, ntar pesan itu. Karena bukan masalah rasa. Ini di sini. Ngomong-ngomong soal isinya apa ini, isinya apa aja ini? Buat nasi bakar juga nih ya kan, ada beberapa varian dari harga 15.000, 15.000, 18.000 sampai 20.000. Kalau misalkan yang 18.000 itu nggak ada tahu sama tempe. Kalau misalkan 20.000 itu kondisi ada tahu tempe, saladnya juga ada, sambal, itu tambah itu. ada sambal ayam juga. Dan mungkin nih kalau ini harganya berapa nih Ajis? Itu harga dari 5.000 sampai harga 15.000. Murah teman-teman, udah murah, kenyang, dan mantap juga buat yang suka pedas nih. Misalnya juga suka apa, maksudnya cewek-cewek yang lagi kalau cewek lagi PMS kan suka main yang pedas. Ini mau direkomendasiin boleh beli ini. Buat cowok juga yang suka pedas boleh direkomendasiin untuk makanan ini, karena ini lumayan mantap. Asli ada juga. Pokoknya mantap teman-teman. Ini ladanya tuh teman-teman nggak hanya dibuat aja, tapi jamun juga mantap karena
coba dulu. Ini kalau ini apa ini daging ayam? Ayo, Berasa aslinya emang kerasa enaknya. Teman-teman, Ada terinya juga sih di dalamnya. daging Terinya suliran daging. makan. Aduh, berat. Enak nih. Enak bener banget. makan mas. Kita coba dulu ya guys. Maaf ya, makan dulu biar ada tenaga. Ada ini bonteng. Ini buat kalian ini harga 18.000 segini worth it ya sih? Worth it lah. Ini nasinya aja banyak. Worth it sih. Dan Kalau misalnya mau pesan nanti ini nih paling utama ada yang sambal. oke dan di dalam nasinya pun nggak hanya nasi doang. Iya iya. Ada teri dan ada dagingnya juga. Ada daging, Cok. Daging nih, suir-suirnya nih. Nih teman-teman nih. Tuh goreng. Tuh teman-teman. Jadi nggak hanya daging di sini dan di sini pun ada daging teman-teman. Wah, ini worth it banget ini 20.000 pakai komplit. Insya Allah kenyang sampai subuh. Mantap pokoknya mah. Mantap. Boleh boleh. Kalau makan kita cobain dulu biar santai. Apalagi kalau ditambah ini teman-teman, Boleh ya, boleh boleh. kita nikmati. Mantap. Kemudian buat saya tanyain ke Aan awal kejadiannya tuh bisa tahu di situ ada sosok gimana? Awal mula ya, Ya. awal mulanya sih kalau nemu sosok belum sih waktu itu. Belum. Tapi kan Belum. ya. Jadi kita ceritain dulu dari awalnya. Nah, Pas awal itu ada yang ngasih ini apa ngasih rekomendasi tempat Iya. ke IG kita, terus dia pun alhamdulillahnya mau gitu mau ngantar kita ke sana buat ke perizinan segala. Kita jalan sekitar jam berapa sih? Kita jalan sekitar jam 10-an. Jam 10-an. Jam 10 malaman kita Ya. ke sana, terus kita mulai pika-pika dan kita lihat dulu kan bagiannya gimana. Iya iya. Terus asal usulnya pun dari situ katanya karena pabriknya udah emang lama nggak dipakai, jadi dia interaksi yang kayak gitu. oh udah lama nggak dipakainya. Lumayan tuh udah agak lama, tapi walaupun di dalamnya masih komplit itu semua Oh, Mesinnya juga masih ada. Masih ada ya tanya 2018 kalau sekitar 2018 kan. berarti 2 tahun yang lalu. Bisa jadi 2 tahun yang lalu atau mungkin bisa lebih sih. Lebih ya, mungkin baru ditahu tempatnya tahun segitu ya. Iya. Terus gimana tuh dari situ? Dari itu kita kayak biasa gitu kan, kita nanya dulu narasumber yang di sana emang yang pernah ngalamin di sana. Katanya kan banyak apa ada sosok ibu-ibu, nenek-nenek gitu kan yang kayak gitu di situ. Ibu-ibunya kun apa gimana? Kurang tahu, masalahnya kan kita baru cari informasi. Oh mungkin yang pernah yang warga situ lihat mungkin menyerupai ibu-ibu. Ada lupa ibu-ibu kayak gitu. Terus Kita coba aja langsung masuk. Kebetulan tim dibagi dua, ada yang nge-ekspor bagian atas, ada yang ekspor bagian bawah. Kalau bagian atas itu tadi, waktu kemarin tuh sama Andi waktu itu. Kalau misalkan saya sama Ecep waktu itu posisinya di bawah sih. di bawah. Iya. Waktu pas awal-awal masih berjalan kayak biasanya gitu kan, tanpa ada apa-apa dan emang ya gitu lah, Kalem lah gitu ya, masih tenang. tenang. Tapi pas kita mulai beranjak ke daerah mesin, mesin gitu, kayak ada yang liatin dari belakang. Dari belakang tuh. Ya, wah emang udah agak resah atau gimana. Pas lihat ke belakang, kan di situ ada toren. Ya, Ada toran gede. air, toren air di Ya. situ, buat penampungan air kayaknya. Di situ ngeliat sosok cewek baju putih duduk di situ, tapi ngeliatin muka dia. Bisa dibilang kun tante kak. Bisa jadi tante kayak Ecap belum sadar gitu kan. Tapi yang waktu itu Ecap ngomong itu, dia sempat mendengar suara halik mami ulah dia gitu kan. Kalau misalkan di bahasa Indonesia itu pergi gila Jangan kesini mau ngapain gitu mungkin. intinya gitu. Buat kronologinya kayak gimana sih waktu itu? Kan waktu itu kan posisi saya lagi di mau ke sana. Ecap di belakang tuh ngikutin tapi ngedengar suara itu katanya. Coba di kronologi itu Kronologi. Jadi kejadiannya gimana? lumayan sih. Banyak kayak gitu ya. Salah satunya kan yang pesan kemarin kronologinya Banyak yang lempar-lempar kan kemarin. Oh jadi pas udah denger itu langsung ada yang lempar-lempar Yang di mesin, yang di mesin. yang di kiri, Oh jadi di depan yang di pojok. Oh, jadi pas dengar suara pilih gitu kan cuma ada yang lempar.
Nah, waktu pas Berarti kan nggak ada penerangan. kita cuma bawa senter doang, satu senter doang. Satu senter Satu dipakai senter. bertiga. Dipakainya berdua. Oh berdua. Mandi di atas. atas. Oh. Itu ini dalam pakai senter. Pakai. Oh. Ini presenter cuma nggak tembus ke bawah gitu kan. Ada sih satu ruangan di situ yang di atas tuh. Pas keluar tuh langsung ngeliat ke daerah bawah gitu kan. Langsung bisa Yang di tangga itu ya. Oh jadi ini cuman bisa kelihatan di bawah. ya bisa Oh. kelihatan yang di bawah gitu. Saya kira waktu pertama kali itu ngeliat Andi gitu kan. Andi Iya, tapi nggak bawa senter, nggak pakai senter di bawah di atas. di atas. Di atas. Pas dilihat bukan, ternyata nggak ada. Nggak tahu dia nggak tahu di mana. Tapi sempat nanya ke Andi gitu atau manggil gitu secara keras. Pasti. Oh manggil. Ya, karena waktu itu kan kita kan mau ada gambar yang bocor. Ya saya sempat teriak-teriak gitu kan, ya awas coba bocor, awas bocor gitu kan, awas bocor, awas bocor. Saya dilihat ternyata sensornya nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada. Tapi Andi sendiri dengar nggak mereka manggil? Dengar, cuman kalau misalnya yang Ajis yang lihat itu kan saya di atas. Nah yang ke ruangan yang kelihatan yang ruangan ke bawahnya itu alatnya itu udah rapuh, makanya saya nggak berani ke situ. Oh itu harus rapuh. Udah rapuh, jadi saya nggak berani ke situ. Ya saya cuman emang ada pintu buat keluar yang situ, buat yang kayak istilahnya memantau lah mana yang kerjanya itu. Dan di situ tuh udah rapuh keadaannya, jadi saya nggak ke situ. Oh jadi ininya. Si ubin-ubinnya lah udah rapuh, udah nggak. Wah pokoknya saya udah diinjak. Emang sih nggak kelihatan rapuhnya mah enggak, tapi ada beberapa bagian yang bolong. Oh jadi takut juga ya. Takut juga, takutnya nggak gebrus ke bawah, Bener sih, ke bawah. Gitu. Daripada kita membayangkan diri kita sendiri Nah, gitu itu. jatuh ke situ udah buat ke jalur yang seri pertama gitu. Jadi saya mah cuma di sebuah ruangan doang. Dan di ruangan itu suasananya pengap. Terus di luar kan lagi hujan nih kebetulan. Itu panasnya luar biasa. Di luar hujan tapi Di dalam ruangan tuh panasnya Panas. panasnya luar biasa. tapi Andi apa ngerasain gitu nemu sosok di situ atau yang bisik-bisiknya yang nimbuk atau kalau gimana nemu kayak gitu? sosok sih paling sekelebat doang. Oh yang secet gitu ya. Ya Kayak sekelebat doang. mungkin dia punya jurus cas gitu punya kilat kuning. terus sama apa yang pas waktu pas saya sebelum naik ini ya, sebelum naik ke ruangan tersebut memang udah berat keadaan, jadi seolah-olah nggak boleh ke ruangan tersebut. jadi kayak yang halang-halangin Andi buat ke situ. Oh ya ngerti. Tapi sama saya coba-coba untuk lawan lah. Dan emang penasaran Ya karena kan mungkin emang gini teman-teman, niat kita tuh maksudnya niat kita tuh untuk mencari fakta ya. Iya. Jadi masalah medan atau gimana buat yang kayak gitu ya kita dorong aja lah, kita beranian aja, kita takut sama yang maha kuasa teman-teman. Karena kita nggak mau lah sampai hoax ke masyarakat tuh lebih meluap ya. gitu. Jadi kita pengen benar-benar ngelurus ya. Sekarang tempat A sebenarnya nggak punya dia tuh nggak ada energi apa-apa, atau misalkan dia nggak seangkat apa yang kita dengar dari luar gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kan kasihannya si orang yang punya rumah kayak gimana, kayak misalkan rumah udah kosong mau dijual gitu kan, tapi si warga sekitarnya ngomong Oh siun lah angin itulah. Jadi kan yang mau beli rumah itu pun mikir dua kali. Jadi secara nggak langsung dia udah kayak ngalangin rezeki orang. Dan takutnya gitu kalau misalkan si pabrik itu mau bangkit lagi tapi dapat ya berbagai macam bicara dari masyarakat Ya nanti nggak akan terawan gitu. Tapi kan kalau misalkan yang kemarin ya Ajis, Andi sama Acep itu kita membuktikan gitu. Dan nanti juga pasti bisa menyampaikan gitu sosok di sini tuh ini tuh gini misalkan kalau misalkan kerja di sini kita harus ini misalkan gitu kan gitu sana. Tapi sini waktu itu kan pas posisi waktu pas di atas bisa ngeliat kita ke bawah sih, masalahnya kan kita mau pernah ke atas. Bisa, ya itu bisa. Jadi sebenarnya itu tuh emang ada pas yang saya ke atas itu ada pintu untuk keluar yang buat yang mantau yang kerja lah seolah-olah. Nah saya tuh pengen ke situ, tapi karena rapuh ya jadi saya nggak jadi. Terus ada kejadian gini juga sih waktu itu. mana entah Lagi enak-enaknya gitu, lagi enak-enak gitu kan di situ posisi. Dan kenapa nih orang nih aja tiba-tiba mau lari mau lari ya. gimana aja tuh bisa
pengen lari gitu. tahu. Jadi pas dia mau lagi ngejalan tempat gimana kan kita pasti berhadapan cekcok gitu. Pas posisi itu dia ngeliat ke belakang terus itu mau lari, jadi kan refleks megang gitu kan, ada apa gitu kan, dia tetap pengen keluar. Ini mungkin pertanyaan buat Acep, sebenarnya tuh apa Acep bisa sampai nge-break gitu Acep? Tentu kayak Tentu kayak lagi gimana dia, mungkin boleh diceritain lagi gimana gitu ya sampai ya Acep. aja kamu ada liatin Oh jadi Posisinya mana? di tangga pas Di tangga, jalan serius. serius Kan aja kan posisinya udah pencet kan, dari apa sumpah. jadi mungkin pas belakang aja tangga Acep lagi gini mungkin ya. Belakang aja kan udah kayak najis. Itu gitu. tapi baru bilang sekarang sih. Ya dari kemarin waktu pas kita habis benar-benar habis itu pun kita nanya ada kejadian apa sih yang tadi emang udah sampai down ngedrop lah mental kita udah drop gitu lah. Ternyata itu. Tante kayak Nah, apakah Berarti yang lihat sendiri ya. Iya lah. apakah shock tersebut menyerupai gini apa ngebelakangi ngebelakangi gitu? Oh jadi dengan kelihatan belakangnya doang. Terus kenapa Acep pengen lari dan nggak pengen terus diam gini gitu? Sebenarnya kenapa nggak berani buat nyamperin gitu? Kan memang penakut dari awal. Oh ya maaf teman-teman, saya baru nggak waktu kemarin di sawah juga gini ngambil Cirpan. Kalau tok tuh. Oh iya. Oh sorry saya baru ingat. Saya tahu. Jadi gini teman-teman, saya sudah tahu kenapa apa alasannya Acep lihat kayak gitu mangpet. Itu mungkin boleh diceritain lagi Acep ke teman-teman. Sebelumnya bikin konten belum pernah ya, tuh gitu doang sekali. Nah mungkin aduh maaf teman-teman, enak nih bener sih nih. Si makannya sama ininya kriuk-kriuknya sih apa ini tuh? Apa nih? Terus kayak mah ekstra Ya. buat yang suka pedas. Pokoknya ini lanjut ya. Mungkin Recep setelah nemu sosok itu tuh, apakah sosoknya masih ada pas udah ditarik sama Ajis apa udah hilang? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi selama udah di situ nemu lagi nggak sosok tersebut? Udah itu aja. Nggak nemu lagi dia nggak nemu. Kalau ngerasain banyak, Ngerasain banyak. auranya banyak. Yang nipu kata dia, yang bisikin, kita edit, cina semua. Iya. Terus sampai pulang Kalau nggak salah boiler itu nih. Hah? Presan itu. Oh, kurang tahu sih di mesin untuk apa memang saya juga kurang tahu misalnya nggak begitu mengerti juga sih mesin lah kita juga mesinnya fungsinya buat apa gitu kan. Tapi yang jelasnya mesinnya udah berkarat udah nggak bisa dipakai intinya itu aja sih. Tapi gini nih, apakah pernah nanya nggak ke warga sekitar bahwa di situ pernah ada kejadian apa gitu? Nah sebenarnya dari warga sekitar tuh berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat. Tahu. Oh, kebanyakan lah ngomongnya yang di situ tuh ada sosok anak-anak lah, atau misalkan sosok yang gede hitam gitu kan. Tapi jujur sih buat saya sendiri nggak pernah melihat sosok anak-anak sama sosok si yang gede itu. Malah mah yang saya lihat ya itu tanda itu. Oh tante, mungkin Sama orang yang saya kira Andi. Iya benar sih. Berapa ruangan sih waktu itu teh? Tiga banget. Tiga ruangan kamar mandi. Tapi itu gede. Lumayan lah gitu mas, karena pabrik pemahal lah. Kalau yang depan kalau nggak salah mau bekas kantor ya. Ya yang depannya kan bekas kantor personalnya mungkin. yang saya store itu. Yang ekspor sama Andi. Kan ada yang cerita lagi nih Acep. Sih. Ada sih, masih ada yang sedikit lagi sih itu waktu pas sebenarnya baru inget waktu pas pertama kali kita mau masuk Masuk. ya. Itu waktu pas kita buka Ya itu muntah keluar bukan? Hah? Tadi itu muntah kalau nggak salah. Bukan aja yang muntah, itu ada terus satu orang lagi itu Shopee yang muntah. Nah terus lihat nggak waktu pas kita ngedorong pagar buat buka Pakai mana yang di dalam? yang di dalam yang di dalam yang di dalam. window yang buka yang gitu. Terus Ingat nggak waktu pas kita buka gitu kan udah stay kan, contohnya dia jalan lagi. Balik lagi. oh udah sekian. Ya jadi kalau misalkan gini nih ibaratnya ini bentuk kita kan udah sama kita dari geser dari sini ke sini kan. Nah, kita udah bisa masuk semuanya, lagi ngumpul mau briefing, contohnya mundur lagi dong. Mau nutup apa membuka? Buka. Oh buka ya. Nah
gini aja sih logikanya, kalau misalkan pakai ada yang kayak itu sekarang mah canggih ya, ada pintunya ada buat nutup sendiri gini, kayak buat besi gitulah Ya, nah kalau misalkan itu jalan mungkin nutup ya, tapi ini malah buka ya. Tapi di posisinya juga itu waktu pas kita buka emang nggak ada otomatis atau nggak ada. emang manual itu. oh iya iya Memang manual dan sangat-sangat berat. Dan itu berat. Kita tuh yang berapa orang tuh 4 orang. 4 orang bukanya bu. 4 orang. Sekarang kalau misalkan kita udah stay kayak gitu, masalahnya di bawah masih ada debu-debu kayak gitu, berat juga suratnya. Pas kita ke sana, ya bangunnya sendiri. Itu sebelah itu pas mau dibuka, contohnya membuka sendiri gitu kan? Iya. mungkin ngebantuin lah dia biar dia tuh sosoknya baik mungkin biar ini sana yang di sini mah sok eksplor aja gitu biar ngebuktiin faktor bahwa saya di sini nggak mengganggu mungkin gitu ini mah ya kenalan sisi baiknya gitu. Dan banyak. Ya kebanyakan sih itu sih. Dan kan di belakangnya itu kayak kuburan lagi gitu. Boleh kuburan. Ya, yang saya pikir gitu sama anak-anak bisa ya mungkin bisa Dorongan dari situ ya? Ya si makhluk halusnya bukan dari pabrik itu sebenarnya, Tapi simpangan dari situ gitu ya buat ada simpangan dari daerah yang kosong yang lain itu mungkin yang sana udah penuh, mungkin ada tempat baru mungkin dia kesana. Ya karena sih emang gitu sih teman-teman. Kalau misalkan ini ada misalkan ini di rumah ini nggak ada penghuninya gitu atau meskipun hanya 2 minggu lah, baru 2 minggu misalkan nggak ada penghuninya. Nah dari yang luar tuh kalau misalkan tertarik ke sini pasti datang langsung penghuni di sini gitu sih. Contohnya aja sih kita kalau misalkan kita lagi diam di tempat ini tapi ada tempat yang bagus gitu, kita pasti ingin loncat ke situ kan. Diam di situ gitu teman-teman. Ditambah lagi mungkin karena cerita-cerita sama hoax yang beredar di masyarakat, ya mungkin mereka makin senang lah gitu kan. Dan nyerupai lagi gitu. Tapi yang saya selama kemarin lihat ya udah cuma 2 sosok itu doang, yang lainnya nggak ada sama sekali sih. Ya mungkin nih buat teman-teman nih yang nonton video ini mungkin ada orang daerah situ, mungkin yang boleh disampaikan lagi bahwa di daerah situ tuh sosoknya ini mereka nggak ngeganggu, cuman mereka menempati ya tempat tersebut gitu ya, karena emang tempat tersebut tuh nggak kepake ya. Nah jadi untuk teman-teman yang nonton mungkin buat ya sedikitnya ibadah lah, kita ngebersihin lah atau apalah di situ ya. Jadi jangan sampai kotor gitu teman-teman, meskipun ya bisa izin dulu lah ke yang punya dulunya, mungkin kalau misalkan masih ada gitu izin dulu ya, mudah-mudahan dapat uang makan atau apa gitunya buat ngebersih-bersih di situ. Jadi buat yang sering ngumbar-ngumbar tuh bahwa di situ ada ini tolong stop Ya, karena sosoknya bukan itu sih, yang kita lihat itu makanya nggak seperti apa yang diomongkan gitu, yang sampai membludak gitu teman-teman. sampai bikin takut semuanya kan. Sebenarnya sosoknya nggak gitu sih. Itu pun bisa mungkin ya dia yang pindah gitu, dari tempat yang lain ke sana. Dan kalau misalkan dia melihat sosok atau gimana ya mungkin dia mau coba interaksi sama kita, cuman dia mau ngasih tanda gitu kan bahwa dia tuh ada di sini gitu. Jadi kita hidup berdampingan lah. Jadi kita tuh saling menghargai lah istilahnya. Jadi kita ke yang kayak gitu takut jangan, karena kita masih ada yang mau puasa teman-teman, kita takut semua yang puasa teman-teman, betul Allah. Kita cukup menghargai bahwa karena itu pun ciptaan ya, itu ciptaan gitu teman-teman. Jadi kita langsung lihat langsung ya. Nah jadi teman-teman, jadi kita kalau misalkan ke tempat yang itu ya istilahnya kita assalamualaikum lah, punten atau kumahannya itu teman-teman. Jadi punten bisa muka tincak, kalengkahan, kabadu atau kumaha, punten mohon itu teman-teman. Jadi istilahnya saling menghargai teman-teman. Mungkin ada yang mau diceritain lagi? Kalau misalkan di sana sih udah kayaknya, kalau misalkan di pabrik bekas pabrik karet itu udah cuma segitu. Paling kayaknya nambahin sedikit aja sih. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Kalau misalkan memang kalian nggak pernah ngalamin langsung gitu kan. Maksudnya kan kasihan juga, satu makhluk kalau nggak mau difitnah juga kan, yang keduanya yang tadinya nggak ada jadi ada ya. Malah nanti ya kasihan yang punya tempat tersebut sih kalau misalkan nanti mau dijual atau gimana karena cerita yang beredarnya ternyata hoax. Ya mungkin untuk teman-teman nih
yang udah nonton video ini mungkin lapar kukurubukan hayang ulada atau kumaha boleh pesan nasi bakar yang barusan udah dipromosikan, nanti ada linknya di deskripsi. Kalau misalkan yang pedas ada nih makaroninya, Pokoknya kalian Ntar. harus coba. harus coba pokoknya mah. Coba. Sampai saya barusan makanannya kenapa enak teman-teman, saya nggak bisa berhenti makan sebenarnya kalau misalkan dia nggak kayak ini saya tadi udah habis mungkin teman-teman berapa menit juga. Ntar ada rasanya di sini buat apa rekomendasi buat varian rasanya, ntar ada di deskripsi linknya teman-teman. Kalau misalkan pengen lanjut nih, pengen nonton ke video yang kita yang sebelumnya, terus si perut teh kekerbakan gitu, lapar atau gimana atau pengen yang pedas, boleh pesan ke sini teman-teman. Ajib banget pokoknya mah teman-teman. Berapa menit lah? Ya itu. Udah. Sip, cukup. Oke, mungkin cukup sekiannya mungkin cerita pengalaman bertiga ini di pabrik karet gitu teman-teman. Dan rekomendasi juga ini pokoknya mantap. Dan untuk teman-teman semua yang selalu saya ingatkan ini nih, jangan lupa untuk subscribe teman-teman, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, And subscribe. nah itu tadi udah subscribe kan pertama. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tuh tidak ketinggalan uploadan terbaru dari channel Sakala Mistis. Nah, dan yang belum nonton kemarin anniversary kita yang 1 tahun, boleh tonton dulu teman-teman. Lihat tuh ada cewek cantik teman-teman. Oh, IG-nya di situ ada teman-teman. Mungkin akhir kata dari channel Sakala Mistis mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.